Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Nurul Ayu Lestari, yang kedua Sulih Karuniawati, dan yang ketiga Erina Nurul Fadilah. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah kami resum sebelumnya dari bentuk tulisan menjadi sebuah video. Baik, langsung saja ke bab yang pertama, yaitu hadis tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Di sini saya mengambil dari jurnal Empirisme volume 24 nomor 1 yang ditulis oleh Surahman Amin dan Ferry Muhammadiyah Siregar. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu. Ilmu menurut Al-Quran. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti dasar, yaitu mengetahui, mengenal, dan memberi petunjuk. Kata ilmu ini merupakan masdar dari kata ya alima ya'lamu ilman. Sedangkan terminologi ilmu dalam Al-Quran diantaranya yang pertama yaitu pengetahuan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang kedua yaitu pengetahuan yang diwahyukan kepada para nabi dan para utusan Allah. Yang ketiga yaitu pengetahuan yang disandarkan kepada para malaikat Allah dan hakikatnya sendiri hanya dapat diketahui oleh Allah sendiri. Yang terakhir yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia seperti kita. Selanjutnya yaitu terminologi ilmu dalam artian pengetahuan identik dengan al-ma'rifah yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a ikhwatun Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wahum lahu munkirun, yang artinya dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Selain term ma'rifah, dalam Al-Quran juga menyebutkan term al-hikmah yang pengertiannya identik dengan ilmu, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ayat ini menurut Ibnu Katsir mengandung arti term al-hikmah yang berarti al-fahmu wal ilmu, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Baik, selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan atau yang membahas tentang ilmu pengetahuan ini. Seperti diantaranya yang pertama yaitu tentang manusia diangkat sebagai khalifah dan dibedakan dengan makhluk lainnya karena apa? Karena ilmunya. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Yang kedua yaitu hakikat manusia tidak terpisah dari kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajat manusia. Manusia yang ideal adalah manusia yang mencapai ketinggian ilmu dan iman. Jadi keduanya harus seimbang. Selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan hanya dapat difahami atau dapat direnungkan maknanya oleh orang-orang yang berilmu. Gak mungkin orang yang tidak memiliki ilmu tentang memahami Al-Quran, ia dapat menyimpulkan isi Al-Quran. Gak mungkin. Untuk memahami isi Al-Quran ini tentunya dibutuhkan ilmu itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang kemuliaan orang-orang yang berilmu menurut Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dikarenakan ilmunya. Bahkan
malaikat dan iblis pun diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena derajat manusia itu lebih tinggi daripada mereka. Karena apa? Karena ilmunya. Baik, untuk bab selanjutnya, untuk bab kedua akan disampaikan oleh teman saya, Suli Karunia A, mohon maaf, oleh Erina Nurul Fadilah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kelompok 2 tentang jurnal dari Oktri Ganurian, kewajiban belajar dalam hadis Rasulullah SAW. Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya mendapatkan porsi sama dalam pandangan ilmu, bukan hanya pengetahuan yang terikat urusan akhirat, namun ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terikat urusan dunia dan akhirat. Belajar adalah suatu proses dan bukan suatu hasil, karena itu belajar berlangsung secara berkaitan dengan mengemukakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam belajar itu ada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Kemampuan untuk belajar merupakan karunia Allah yang mampu membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Tujuan dari belajar adalah 1. Tujuan keagamaan, bahwa setiap pribadi muslim beramal untuk akhirat atau petunjuk dan ilham keagamaan yang benar yang tumbuh dan dikembangkan dari ajaran Islam yang bersih dan suci. Yang kedua adalah tujuan keduniaan. Tujuan tersebut adalah diarahkan kepada pekerja yang berguna untuk mempersiapkan anak menghadapi masa depan. Pendidikan merupakan sarana atau media yang menghantarkan manusia pada tujuan, sedangkan pendidikan sendiri dalam prosesnya memerlukan alat, yaitu proses mengajar. Setidaknya ada 2 unsur dalam proses belajar mengajar yang memainkan peran sebagai organisme yang akan berproses dan membimbing atau pengarah. Unsur tersebut yang dikenal sebutan peserta dan guru. Hadis yang berkaitan tentang kewajiban belajar yaitu man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji, yang artinya barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga sampai pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya saya akan melanjutkan resum jurnal dari kelompok 3 dengan judul Jurnal Orientasi dan Konteks Sosial Pendidikan Islam dengan pengarang Ahmad Syamsul Rizal, dosen PAI Universitas Pendidikan Islam, dengan nomor jurnal Pendidikan Agama Islam Taklim nomor 13 tahun 2013. Resum jurnal. Berbicara mengenai masalah pendidikan, tidak akan terlepas dari kata orientasi dan konteks, di mana setiap pendidikan harus menjadikan sebagai poros pendidikan yang bergulir. Artinya, pendidikan harus memiliki makna dan tujuan pendidikan. Misalnya, adanya sistem evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan. Islam menunjukkan tujuan pendidikan bukanlah sekedar mencari duniawi saja. Maksudnya dalam pendidikan itu harus memiliki tujuan ukhrawi juga. Pendidikan Islam yang memiliki makna dan tujuan secara menyeluruh tidak hanya duniawi saja, namun ukhrawi. Dalam konteks pendidikan itu, Islam harus dijadikan sebagai sumber media inspirasi pengembangan konsep
manusia, yaitu dimensi kemanusiaan yang harus mendapatkan pendidikan nilai sebagai target didik. Basis nilai-nilai, motivasi, cara mendidik, serta pengembangan gagasan tentang pendidikan. Manusia memang butuh pendidikan, tetapi manusia juga harus punya nilai-nilai religius, karena dalam pendidikan itu tidak juga diajarkan tentang duniawi saja, tapi yang penting itu juga harus diajarkan tentang ukhrawi. Mengapa? Karena harus ditanamkan nilai-nilai religius dalam diri manusia. Sekian dari resume kelompok 3. Baik, saya lanjutkan ke bab yang keempat yang berjudul Karakter seorang pendidik agama Islam sebagai suri tauladan. Di sini saya mengambil dari jurnal An-Nisa volume 11 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan April tahun 2018 dan ditulis oleh Nadia Nur Karomah. Langsung saja. Guru dalam istilah Jawa itu merupakan suatu singkatan dari digugu lan ditiru, yang artinya yaitu dipercaya dan dicontoh. Dengan demikian, sudah sepatutnya seorang guru itu menjadi contoh yang baik untuk peserta didiknya. Seorang guru layak untuk menjadi model untuk menuju pendidikan yang berbasis karakter, budaya, moral dalam mengantarkan anak-anak menuju bangsa yang maju dan beradab tentunya. Pendidik abad 21 ini harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama yaitu mempunyai kepribadian yang matang. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pastinya. Karena saat ini teknologi sudah sangat maju. Jangan sampai seorang guru itu gaptek. Yang ketiga, mempunyai keterampilan untuk meningkatkan minat peserta didik. Seorang guru jadi harus mempunyai inovasi-inovasi baru agar dapat memberikan semangat peserta didik. Yang keempat yaitu mengembangkan profesinya secara berkesinambungan. Secara garis besar, asal-usul kata pendidikan ini dalam Islam masih menjadi perdebatan para ilmuwan, yaitu ada 3 istilah. Yang pertama yaitu taklim, yang kedua tarbiyah, dan yang ketiga adalah at-ta'dib. At-ta'lim sendiri artinya adalah pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian berarti at-ta'lim ini hanya sebatas pentransferan seperangkat nilai antar manusia seperti penyampaian materi. Terus yang kedua yaitu tarbiyah, yang artinya adalah mengasuh, mendidik, dan memelihara. Sayyid Qutb menafsirkan istilah tarbiyah sebagai upaya pemeliharaan jasmaniah peserta didik dan membantunya dalam rangka menumbuhkan kematangan sikap mental sebagai pancaran akhlakul karimah pada diri peserta didik. Dan yang terakhir yaitu at-ta'dib, yang artinya yaitu proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik. At-ta'dib ini lebih terfokus kepada pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Ketiga pengertian ini harus dipahami secara bersama, tidak dapat dipisah-pisah karena ketiganya mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat, serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan dan saling berkaitan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dan juga nilai. Nah, di sini pentingnya letaknya seorang guru dalam menanamkan nilai-nilai yang positif kepada siswanya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resume jurnal yang berjudul Karakter atau Adab Guru dan Murid dengan pengarang Rahendra Maya. Adab adalah tingkah laku, budi pekerti,
cara bertingkah, etika, moral. Nah, kali ini saya akan membahas tentang adab guru dan murid. Guru adalah tempat seorang murid mencari bimbingan atau pencerahan atau mencari suatu kebenaran yang belum murid itu pahami. Nah, murid itu adalah seorang yang mencari kebenaran atau memperdalam ilmunya agar menjadi paham. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang adab guru terhadap pelajaran. Yang pertama, yaitu duduk dengan posisi yang murid itu bisa terlihat bahwa itu ada gurunya. Yang kedua, seorang guru itu harus menjaga kesucian ilmunya. Selanjutnya, adab guru terhadap diri sendiri, yaitu menghindari sikap tercela. Selanjutnya yaitu adab seorang murid. Murid itu harus memiliki adab. Bagaimana kalau tidak memiliki adab? Itu bukan seorang murid. Murid itu kalau memiliki adab akan mempermudah dirinya dalam mencari ilmu. Adab itu sangatlah penting. Jadi seorang murid itu harus memiliki adab. Adab itu menjadi salah satu dasar atau bekal untuk seorang murid itu mencari ilmu. Adab seorang murid terhadap gurunya misalnya harus patuh, harus taat segala perintah guru. Namun kalau guru itu menyuruh muridnya untuk berbuat maksiat, muridnya tidak boleh mengikutinya, karena murid itu mengikuti gurunya dengan hal-hal yang baik. Itu resum jurnal kelompok 5 dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang kelompok 6, istiqomah dalam perspektif hadis, oleh Rahmi Damis. Umar bin Khattab mengatakan bahwa istiqomah artinya teguhnya hatinya pada perintah dan larangan dan tidak menyimpang seperti jalan rubah. Begitu pendapat tentang Ibnu Taimiyah bahwa istiqomah adalah teguh hati untuk mencintai dan beribadah kepadanya, tidak menoleh darinya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Dalam pandangan akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dan mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Wujud istiqomah adalah iman kepada Allah yang dibuktikan dalam perbuatan menjauhi semua larangannya. Manfaat istiqomah adalah mendapat kecintaan dari Allah sehingga segala perbuatan yang dilakukan senantiasa berada di dalam ridhonya, selalu dalam pengampunannya yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Istiqomah dalam kehidupan dewasa. Kehidupan dewasa ini ditandai dengan kemajuan dalam bidang sains teknologi yang diperoleh melalui potensi yang dimiliki oleh manusia dalam mengelola apa yang telah dikaruniai Allah. Potensi tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin dan secara konsisten. Bila diperintahkan istiqomah dalam ayat dan hadis, diutamakan istiqomah dalam iman yang harus diikuti oleh perbuatan. Akan tetapi aplikasi iman harus mewarnai semua aspek kehidupan sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan ajaran agama. Banyak yang sudah memiliki ilmu akan tetapi pengalaman yang masih kurang, sehingga yang dibutuhkan adalah pembuktian dari apa yang diketahui dan diucapkan agar tidak termasuk dalam kategori firman Allah surat Al-Ahzab 2-3, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'aluna. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulih Karuniawati akan menjelaskan tentang resume jurnal dari kelompok 7 yang berjudul Meneladani Rasulullah sebagai Pendidik yang Mudah dengan pengarang Ratna Kasni dari dosen UIN Imam Bonjol. Nomor jurnal Pendidikan Islam volume 2 nomor 1 tahun 2019. Pendidik adalah salah satu komponen dalam pendidikan. Menjadi seorang pendidik yang baik haruslah sosok yang bisa dicontoh oleh muridnya. Bagaimana jika seorang pendidik yang kurang berkompeten atau tidak baik itu menjadi guru? Maka yang terjadi bagi muridnya sendiri, bila menganut guru yang tidak baik, maka muridnya juga meniru yang tidak baik. Karena murid yang tidak baik pasti orang mandang siapa gurunya, siapa yang membimbingnya. Bila seorang guru yang baik dan berkompeten, pasti akan mendidik muridnya dengan baik agar muridnya bisa berperilaku baik saat di lingkungan masyarakat, karena oleh gurunya dididik dengan baik. Dalam Islam sendiri juga mencontohkan sosok tauladan dan sosok yang patut dicontoh oleh seorang pendidik, yakni Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, beliau juga menjadi sosok yang mendidik para sahabatnya untuk memahami Islam pada saat zaman jahiliyah dahulu. Waktu belum mengenal Islam, beliau Nabi Muhammad menjadi pendidik para sahabatnya untuk memberi pencerahan yang baik dan benar. Selain mengemban tugas sebagai pendidik, juga Nabi Muhammad berdakwah tentang apa itu Islam. Beliau mengalami banyak rintangan saat itu, saat menjadi seorang pendidik atau menjadi guru bagi para sahabatnya. Namun beliau tetap tegar dan sabar dalam menghadapi itu semua. Hal ini patut dicontoh oleh seorang pendidik pada zaman sekarang. Mengapa? Dengan ketelatenan, kesabaran beliau bisa menjadi pendidik para sahabatnya. Dan digambarkan pendidik sekarang. Seharusnya pendidik itu juga harus sabar, telaten dalam menghadapi muridnya yang berbagai macam sifat dan perilakunya. Oleh karena itu sangat patut dicontoh seorang pendidik itu mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad tentang bagaimana mendidik, menjadi guru, menjadi seorang pedoman orang-orang. Itu resume dari kelompok 7. Saya lanjutkan ke bab ke-8 yang berjudul Hadis tentang Guru Visioner. Saya ambil dari Jurnal Madrasah volume 5 nomor 1 yang diterbitkan bulan Desember tahun 2012 dan ditulis oleh Muhammad Hambali. Judulnya Kepemimpinan Visioner, Studi Multikasus di SD Unggulan Al-Ya'lu Malang dan SDI Alam Bitingwal Surya Buana Malang. Oke, langsung saja. Kepemimpinan yang memiliki visi dapat dikatakan dengan kepemimpinan visioner. Terdiri dari dua kata. Yang pertama kepemimpinan dan yang kedua visioner. Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain dan membangun inovasi secara langsung di dalam sebuah organisasi. Sedangkan visioner yaitu adalah orang yang memiliki wawasan ke masa depan. Visioner merupakan karakteristik seorang pemimpin. Kenapa? Pemimpin yang baik adalah tentunya pemimpin yang mempunyai visi untuk masa depannya. Pemimpin yang reaktif adalah pemimpin yang memiliki kecenderungan berpikir jangka pendek dalam mencapai tujuan, yang tentunya hal ini berlawanan dengan makna pemimpin yang visioner. Pemimpin yang tidak visioner atau reaktif akan berdampak pada dia tuh bekerja itu cepat, dalam respon semua tindakan itu cepat, namun hasilnya tidak efektif. Ia hanya berorientasi pada hal yang kasat mata, yaitu di sini dan saat ini.
Sedangkan pemimpin yang visioner yaitu mengedepankan pengelolaan organisasi berdasarkan rencana-rencana yang bersifat baru dan dinamis. Sebaliknya, karakteristik manajer yang mengedepankan menjaga stabilitas kinerja organisasi. Nah, dari sini seorang guru haruslah mempunyai visi untuk masa depan. Jangan sampai dia tidak tahu apa yang akan ia kerjakan, apa yang akan ia ajarkan kepada murid-muridnya. Jangan. Jadi seorang guru harus memiliki sifat visioner. Menurut Nanus, pemimpin yang visioner memiliki 4 peran yang harus dijalankan dalam melaksanakan kepemimpinannya. Nah, yang pertama yaitu peran penentu arah, di mana seorang pemimpin menyajikan visi, meyakinkan target untuk suatu organisasi guna diraih untuk masa depan yang baik. Yang kedua yaitu sebagai agen perubahan. Yang ketiga, juru bicara, dan yang keempat sebagai pelatih, yaitu seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang baik sehingga harus mampu bekerja sama dengan kelompok untuk mewujudkan visinya. Terima kasih. Selanjutnya bab 10 yang berjudul Etika Murid Terhadap Guru. Saya ambil dari jurnal Tarbiyatuna volume 9 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2018 yang ditulis oleh Ahmad Baihaqi. Judulnya Adab Peserta Didik Terhadap Guru dalam Tinjauan Hadis, Analisis Sanad dan Matan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya telah menceritakan kepada kami Harun, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab, telah bercerita kepada kami Malik bin Al-Khair Azyad dari Al-Khabil Al-Ma'arifi dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Abdullah berkata, saya mendengarnya dari Harun. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.693. Dalam hadis ini, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, perintah untuk menghormati yang lebih tua. Yang kedua, perintah untuk mengasihi dan menyayangi yang lebih muda. Dan yang ketiga yaitu perintah untuk menghormati orang alim. Dan dimaksud orang alim di sini adalah guru. Dalam kitab Akhlak Lil Banin dijelaskan bahwa seorang murid harus memuliakan gurunya sebagaimana ia memuliakan orang tuanya. Karena apa? Guru adalah merupakan orang tua murid ketika di sekolah. Misalnya ketika duduk, tidak boleh seorang murid posisinya berada di atas gurunya. Tidak dibenarkan. Seorang murid harus duduk dengan sopan. Tidak boleh juga ia mengangkat kakinya. Itu. Selanjutnya yaitu seorang murid juga harus berkata yang sopan kepada gurunya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar dan juga tidak boleh menggunakan suara yang keras. Harus dengan kata-kata yang sopan, lemah lembut, dan yang menggunakan kata-kata yang baik tentunya. Termasuk juga di dalamnya tidak dibenarkan ketika seorang guru sedang berbicara lalu murid menyelanya. Tidak boleh. Seharusnya seorang murid itu menunggu ketika seorang guru selesai berbicara dan kemudian baru murid tersebut bertanya kepada gurunya. Tidak boleh menyela di tengah-tengah pembicaraan guru. Dalam berbakti kepada guru, hendaknya seorang murid melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru dengan ikhlas, dengan taat dan sepenuh hati, selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Murid melaksanakan perintah guru bukan karena takut untuk mendapatkan hukuman, bukan, karena itu adalah merupakan perintah yang harus dijalankan dengan ikhlas tentunya. Jikapun mendapatkan hukuman, maka murid tidak boleh marah. Karena apa? Karena hal tersebut tentunya dilakukan oleh guru agar untuk mendidik peserta didik atau murid agar ia belajar tanggung jawab, sehingga hal ini dapat bermanfaat baginya ketika
dewasa kelak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas resum dari jurnal kelompok 11, yakni yang berjudul Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam, dengan pengarang Nur Ainiyah, Universitas Negeri Semarang. Nomor jurnal Al-Ulum atau Jurnal Studi Islam volume 13 nomor 1 bulan Juni 2013. Resuman yang saya buat mengenai masalah pendidikan di Indonesia sekarang ini banyak yang menyimpang karena minimnya pendidikan yang mencerminkan karakter orang. Memang benar, pendidikan karakter sangat penting di zaman sekarang karena banyak orang yang kurang akhlak, kurang adab. Kali ini kami akan memaparkan pentingnya pendidikan karakter Islami, pendidikan karakter yang menjadikan seorang itu memiliki akhlak dan karakter yang baik. Pendidikan karakter sekarang ini menjadi isu penting dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini. Hal ini karena berkaitan dengan fenomena dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beragam. Misalnya, pelanggaran HAM, kriminalitas, ketidakadilan, korupsi, kekerasan pada anak. Nah, itu adalah yang terjadi pada zaman sekarang ini karena masyarakat sekarang itu kurangnya pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini. Pembentukan karakter yang Islami akan membentuk karakter diri orang yang berakhlak. Karakter harus diutamakan dalam sebuah pendidikan sekarang ini, bukan hanya materi saja, tapi juga harus bagaimana seseorang itu menjadi yang lebih baik. Tanpa adanya pendidikan karakter yang Islami, banyak orang yang tidak bisa menemukan jati dirinya pada tempatnya. Karakter juga pun menggambarkan diri seorang itu seperti apa, bagaimana. Pendidikan karakter yang Islami sangatlah penting dijadikan kurikulum pembelajaran di Indonesia. Mengapa sangat penting? Karena dengan adanya pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini, misalnya sejak SD atau TK. Nah, itu akan mempermudah bagi seorang guru menanamkan pendidikan karakter yang baik pada diri anak. Itulah resum jurnal dari kelompok 11. Bab 12 dari jurnal dari Nur Hadi dan Ina Saina tentang pendidikan keluarga, perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Pendidikan adalah hal yang didambakan oleh orang banyak, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Pendidikan yang bermutu harus didasari dengan kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan sulit terwujud tanpa kurikulum yang baik. Keluarga juga merupakan wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak tersebut akan tumbuh baik juga. Jika tidak, tentu akan terhambat pertumbuhan anak tersebut. Pada dasarnya, kebahagiaan dalam rumah tangga dan ketenangan hanya akan didapatkan jika mengamalkan agama. Bagaimana agama akan teramalkan dan mendapat ketentraman hati dan batin, sementara keluarga tidak punya bekal agama sama sekali. Contoh hadis tentang kedua orang tua adalah sebagai pimpinan. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai bertanggung jawab terhadap yang dipimpinannya. Seseorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarga, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinannya. Hadis ini sudah dibahas dalam pembahasan tentang kewajiban suami pemimpin untuk mendidik keluarganya dalam ilmu agama, baik istri maupun anak-anak sebagai anggota keluarga yang dipimpin. Jika suami atau kedua orang tua lalai dalam mendidik anak dan kemudian keluarganya melakukan sebagian kemaksiatan, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi dia tetap
diwajibkan mengingatkan mereka setelah terjadi kemaksiatan tersebut agar mereka meninggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Pendidikan terhadap anak hendaknya dimulai dari usia mumajis, diawali dengan pendidikan agama. Sebenarnya, jika anak telah mencapai usia tersebut, bapaknya diperintahkan untuk mengajarkan dan pendidikan dengan cara mengajarkan Al-Quran dan beberapa hadis. Juga hendaknya dia mengajarkan sang anak hukum-hukum syariat yang sesuai dengan usia anak-anak tersebut. Contohnya, mengajarkan bagaimana cara berwudu, berdoa, sholat. Karena jika anak sudah mencapai usia tersebut, maka dia sudah dapat memahami perintah dan larangan, sehingga dia terdidik dengan benar dan meninggalkan keburukan sejak kecil. Ini perkara yang sangat penting dan sering dilalaikan sebagian orang tua. Akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman dari bab 13, yaitu yang berjudul Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan membahas jurnal dari paradigma pendidikan alternatif tentang majelis taklim sebagai wadah pendidikan masyarakat dari Amatul Jaridah dan Mufarohah, Jurnal Pustaka 2016, halaman 27-42. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari majelis taklim. Majelis taklim secara bahasa Arab ada dua, yaitu majelis dan taklim. Majelis itu berarti tempat dan taklim itu artinya mengajar. Jadi secara bahasa majelis taklim adalah tempat untuk belajar mengajar. Secara istilah, majelis taklim adalah sebuah lembaga non-formal yang dipandu oleh Ustadz atau ustazah memiliki jamaah untuk mendalami ajaran Islam serta kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya dengan tempat yang telah ditentukan. Baik, yang kedua adalah fungsi. Majelis taklim memiliki fungsi, salah satunya adalah wadah yang efektif bagi tempat penyelenggaraan pendidikan dan wadah Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang. Pada intinya, majelis taklim adalah mempunyai fungsi yang sama, yaitu tempat belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pengamalan ajaran Islam, lembaga pendidikan dan keterampilan, wadah pengembangan. Majelis taklim juga menjadi wadah berkegiatan dan berkreativitas, antara lain dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara dan bangsa ini sangat membutuhkan kehadiran para kaum muslim yang soleh dan solehah dengan keahlian dan keterampilan, sehingga dengan kesalehan dia dan kemampuan tersebut dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi untuk masa depan negara kita. Yang ketiga adalah sejarah majelis taklim. Di sini saya akan membahasnya sedikit. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk menyampaikan risalah Allah, sehingga beliau harus menemui dan berbaur dengan masyarakat dengan kepercayaan nenek moyang, beliau dan para sahabat mulai menggerakkan secara diam-diam. Rumah pun digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia antara Rasulullah dan pengikutnya. Kemudian dengan perhitungan yang tepat dilancarkan gerakannya secara terbuka dan terang-terangan. Tantangan yang dihadapi kaum muslimin sangatlah berat, harus berhijrah ke Madinah. Tindakan pertama yang dilakukan Rasulullah di kota Yastrib tersebut adalah menyatukan kaum Ansor dengan Muhajirin dan mendirikan Masjid Nabawi. Di sana mereka mengadakan taklim atau belajar mengajar.
bersama Nabi Muhammad SAW sampai terbentuk ikatan masyarakat yang dikenal dengan masyarakat Madani. Kegiatan ini pada zaman Rasulullah dapat digambarkan dalam hadis, yaitu bu'istu litamima solihah akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. Berakhlak yang mulia, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang diterima seluruh dunia. Rasulullah SAW berdakwah kepada setiap manusia karena kerasulunnya merupakan rahmat atas semesta alam. Dakwah Rasulullah dimulai sejak awal penerimaan wahyu melalui diri Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah dan larangannya yang baik yang tertuang di dalam Al-Quran. Contoh penjelasan yang diungkapkan dengan sunnah dan hadis. Disinilah diajarkan Islam ditransfer kepada umat Islam dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah Majelis Taklim untuk Perempuan. Sejarah mencatat bahwa Majelis Taklim khusus wanita pada zaman Rasulullah SAW itu telah ada. Dasar utama terbentuknya tersebut adalah kebutuhan para sahabat wanita, persamaan keinginan untuk belajar. Pada ini gilirannya membuat para sahabat perempuan memiliki semacam komunitas bersama. Selain itu, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslimin dan muslimat sebagaimana hadis tersebut. Thalabul ilmi ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimah. Dengan demikian, sejarah telah mencatat bahwa majelis taklim untuk kalangan perempuan pada zaman Rasulullah telah ada. Adanya majelis taklim merupakan suatu kebutuhan para umat muslimat akan ilmu agama sebagaimana sahabat laki-laki. Kaum muslimin semasa generasi pertama Islam patut dicontoh oleh generasi sekarang. Gairah dan semangat untuk menimba ilmu menjadi catatan tersendiri bagi kaumnya. Perempuan juga mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan dakwah Islam. Dari sinilah kita dapat dipahami bahwa kaum perempuan juga memiliki semangat yang tak kalahkan. Baik, yang terakhir adalah perkembangan majelis taklim di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, manusia selalu berganti tampilan peradabannya menuju kejayaannya. Sifat-sifat era kemodernnya akan muncul dan manusia dituntut berusaha menjawab tantangan zamannya. Keberadaan majelis taklim sebagai tempat belajar mengajar agama Islam secara syariah maupun kauniyah dapat membentuk umat yang mengimplementasikan akidah dalam beragama. Wadah tersebut berfungsi sebagai pemersatu dari kalangan masyarakat baik sosial, politik, ekonomi, dan lain-lainnya yang perlu dikelola yang baik dan benar. Diharapkan semua potensi sumber daya yang dimiliki bisa efektif dan dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan umat Islam dewasa ini yang masih tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya dalam berbagai aspek. Salah satu cara untuk hak berkehidupan dan sempurna dengan menjalankan ajaran Islam secara kafah seperti yang dikemukakan oleh Quraisy Shihab dan Toto Tasmara, umat Islam wajib mempraktekkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya dengan selalu mengacu perjalanan dakwah Rasulullah SAW sebagai pola perjuangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita Islam. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.